Metode yang kedua yaitu metode analisis. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Oke, kesimpulan dari review jurnal ini. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vivin Purwanti dari kelas 12-8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Rani Astuti. Halo, nama saya Hairul Fadli. Kami akan mempresentasikan review audit sistem informasi menggunakan framework COBIT 4.1. Sebelum ke jurnal pertama, kita cari tahu dulu yuk apa itu COBIT 4.1. COBIT atau kepanjangan dari Control Objective for Information and Related Technology adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT government yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Kita mulai dengan jurnal yang pertama, yaitu review jurnal audit sistem informasi menggunakan framework COBIT 4.1 pada e-learning Unisnu Jepara. Jurnal ini diteliti oleh Nur Ajija dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara pada tahun 2017 dan dipublikasikan pada website www.journal.umk.ac.id. Pokok penelitian atau pokok pembahasannya adalah perkembangan teknologi saat ini tak bisa dibendung lagi. Kemajuan di setiap bidang tak lepas dari teknologi sebagai penunjangnya, terutama teknologi informasi. Akan tetapi, hal tersebut harus diimbangi dengan adanya sebuah evaluasi atau audit terhadap sistem informasi, sehingga ancaman atau kerugian dapat dihindari. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana kinerja sistem informasi pembelajaran yaitu e-learning sebagai media pelayanan publik yang telah diterapkan pada Unisnu Jepara dan memberikan rekomendasi tata kelola perbaikan setelah mengetahui kesenjangan antara tata kelola saat ini dengan tata kelola yang diharapkan sesuai dengan framework yang digunakan. Framework yang digunakan dalam penelitian ini adalah COBIT versi 4.1 khusus pada domain Deliver and Support. Metode penelitian yang digunakan adalah 1. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data meliputi observasi. Observasi adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat yang akan diteliti. Kemudian yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner adalah penyebaran angket kepada responden atau masyarakat sekitar. Dan yang ketiga adalah wawancara. Wawancara adalah sebuah tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat. Setelah metode pengumpulan data, metode yang kedua yaitu metode analisis data. Setelah data-data terkumpul, tahap selanjutnya adalah penelitian, yaitu tahap pengolahan dan analisis data. Hasil audit dan pembahasan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, proses audit sistem informasi terhadap e-learning yang berjalan di Unisnu Jepara dilakukan menggunakan standar framework COBIT 4.1 khususnya pada domain Deliver and Support, DS khusus pada proses, DS3, DS5, DS9, DS10, DS11, DS13. Yang kedua, hasil tingkat kematangan maturity level pada implementasi e-learning Unisnu Jepara khusus pada domain DS berada pada level 4 yang berarti sudah terukur dan
terintegrasi antar proses yang berlangsung, analisa GAP antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini rata-rata adalah 0,6 dengan rekomendasi perbaikannya ditekankan pada peningkatan keamanan sistem dan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intens agar keberlangsungan e-learning dapat maksimal. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pemaparan metode di jurnal ini lengkap dan detail sehingga dapat dipahami ketika diterapkan pada penelitian yang dilakukan oleh jurnal. Kekurangannya, banyak kata-kata yang diulang dan kurang memperhatikan poin-poin yang ditulis sehingga membingungkan pembaca. Hasil audit dan pembahasan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, proses audit sistem informasi terhadap e-learning yang berjalan di Unis Nujepara dilakukan menggunakan standar framework COVID 4.1 khususnya pada domain deliver and support, DS khusus pada proses, DS3, DS5, DS9, DS10, DS11, DS13. Yang kedua, hasil tingkat kematangan maturity level pada implementasi e-learning Unis Nujepara khusus pada domain DS berada pada level 4 yang berarti sudah terukur dan terintegrasi antar proses yang berlangsung, analisa GAP antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini rata-rata adalah 0,6 dengan rekomendasi perbaikannya ditekankan pada peningkatan keamanan sistem dan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intens agar keberlangsungan e-learning dapat maksimal. Selanjutnya ada saran. Pada penelitian ini, penulis hanya berfokus pada audit sistem informasi. Diharapkan pada proses penelitian selanjutnya dilakukan dengan lingkup yang lebih luas, yaitu audit tata kelola teknologi informasi. Yang kedua, diharapkan pada proses penelitian selanjutnya dapat menggunakan model audit selain COVID 4.1 karena COVID hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. Selain itu, COVID hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Terima kasih. Itulah review jurnal yang pertama. Selanjutnya kita akan mereview jurnal yang kedua. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan review jurnal audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COVID 4.1 yang dibuat oleh Delvino dan juga Johannes Fernandes Andri. Oke, perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses bisnis di berbagai perusahaan seperti menggunakan sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau biasa kita sebut dengan BCA. Untuk itu, diperlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi absensi yang dimiliki BCA untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberi kemudahan bagi perusahaan. Selama ini implementasi sistem telah berjalan untuk mendukung prosedur kegiatan absensi. Audit SI atau TI dalam kerangka kerja COVID lebih sering disebut dengan istilah IT Assurance. Ini bukan hanya dapat memberikan evaluasi terhadap keadaan tata kelola teknologi informasi di BCA tersendiri, tetapi dapat juga untuk perbaikan pengelolaannya di masa yang akan datang. Oke, absensi dapat dikatakan suatu pendataan atau kehadiran yang merupakan bagian dari aktivitas pelaporan yang ada dalam sebuah institusi. Absensi disusun dan diatur sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Secara umum, jenis absensi menurut cara penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu absensi manual dan juga absensi non-manual. Metodologi penelitian yang dilakukan dan tahapan-tahapan penulis dalam mengambil ataupun memperoleh data dari sumber melalui dari survei awal, wawancara, dan kuesioner yang ditunjukkan oleh peneliti.
Lingkup dari penelitian ini dibatasi pada audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk, khususnya pada kantor cabang pembantu atau biasa disebut dengan KCP Mangga 2 atau Mangga Besar di daerah Jakarta. Oke, kesimpulan dari review jurnal ini yang pertama adalah audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COVID 4,1 sudah dilakukan, walaupun masih banyak yang belum berjalan secara optimal karena belum mencapai pada tingkat kematangan yang diharapkan. Terus yang kedua, tingkat kematangan yang ada pada setiap proses TI yang terdapat dalam subdomain masih di bawah 3. Terus untuk yang ketiganya, proses tata kelola sistem absensi telah dimiliki pola yang berulang kali dilakukan di dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Namun keberadaannya sudah teridentifikasi secara baik dan formal sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Oke, untuk saran dari review jurnal ini untuk dievaluasi secara berkala untuk absensinya, baik itu per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, ataupun per tahun. Serta kegiatan evaluasi tata kelola TI sudah dilakukan oleh unit khusus dalam organisasi, yaitu internal audit yang dapat dilakukan secara periodik dan akan diaudit oleh external auditor. Dan yang terakhir untuk sarannya adalah pelatihan yang berkelanjutan tentang COVID 4,1 atau bagian karyawan yang terlibat dalam kegiatan evaluasi tata kelola TI. Beberapa karyawan sudah tersertifikat oleh ISACA dengan CISA atau biasa disebut dengan Certificate Information System Auditor. Oke, untuk sekian review jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Oke, itu dia review 2 jurnal dari kelompok kita, kelompok 6. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan apabila menurut kalian video ini sangat bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa subscribe agar kami termotivasi untuk membuat sebuah video lagi yang lebih bermanfaat tentunya. Oke, sampai sini dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.